Saya kemarin dapat satu pertanyaan bagus sih dari salah satu subscriber tentang gimana sih caranya sebagai fotografer. Ini kebetulan konteksnya adalah fotografer kawinan ya. Terus kita menawarkan jasanya ke orang-orang yang harapannya nih bisa mengapresiasi atau membayar dengan harga yang lebih tinggi atau mungkin 3-5 kali lipat seperti yang saya lakukan di Bali, di Hong Kong, di Maldives. Ini sebuah pertanyaan menarik dan saya harap, tahu teman-teman mungkin nggak semuanya jadi fotografer ya, tapi saya harap teman-teman ini bisa membantu analoginya untuk bisa mendongkrak penjualan teman-teman biar teman-teman dapat duitnya lebih banyak lah, intinya gitulah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, tapi ikuti video ini, stay tune guys. Selamat siang, salam kenal, nama saya Bima Aditya, teman-teman semua, terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi selain saya memperkenalkan diri saya juga, ini saya mau perkenalkan sahabat-sahabat baru. Ini adalah rumah Pikpok. Kebetulan saya punya ayam 5, namanya Pak Pikpuk Pikpok. Nah itu jadi teman saya, istri saya dan anak-anak di rumah. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak teman-teman mau bertanya tentang berbagai macam hal, karena pertanyaan itu membantu saya untuk bisa memberikan sebuah konten yang baru. Makanya kalau teman-teman punya pertanyaan khusus gitu ya, teman-teman komentar di bawah, Mas bikinin konten tentang ini dong, saya pengen tanya tentang ini dong gitu. Nanti biasanya kalau yang pas klik, saya bikinin konten. Nah ini hari ini saya justru mau terima kasih teman-teman, ada yang tanya, Mas gimana caranya menjualkan foto dalam konteks fotografer kawinan biar kita itu bisa, intinya pokoknya belak-belakannya dibayar lebih mahal aja. Kita pengen tahu rahasianya Mas Bima itu ketika dibayar sama orang-orang bule itu apa gitu. Oke, sekarang saya jawab. Yang pertama, ini menurut saya ya, salah saya minta maaf, cuman ini berhasil di bisnis saya. Jadi yang pertama, saya anti mainstream. Anti mainstreamnya dalam banyak hal. Jadi pada waktu itu, di Jogja itu, motretnya kebanyakan di tenda biru, di gedung-gedung. Saya bilang sama klien saya, kalau mau motret sama saya, mendingan ke pantai aja. Jadi ini outdoor. Jadi orang lain tuh pada milih indoor, saya milihnya outdoor. Kalau teman-teman udah ngerti, beberapa waktu lalu kan saya bilang, kenapa saya milih outdoor? Karena saya nggak bisa motret pakai lampu-lampu. Jadi saya kepengennya pakai sinar matahari aja, karena lebih gampang gitu. Lalu yang kedua, pada waktu itu, ngecasnya roll-rollan. Jadi roll-rollan itu, ya satu roll 36 lembar. Zaman dulu saya masih ngalamin. Nah, saya ngecasnya nggak roll-rollan, tapi harian. Lalu yang ketiga, ekstrimnya adalah kebanyakan orang pengennya motretnya di kota yang ada di Indonesia. Saya nawarinnya ke luar negeri. Jadi intinya tuh sesederhana itu. Itu artinya adalah anti mainstream. Jadi saya, kalau orang ke kiri, saya ke kanan. Orang ke lurus, saya muter balik. Intinya gitulah. Karena anti mainstream itu menunjukkan sebuah menghasilkan sebuah curiosity atau sebuah angka penasaran yang membuat si klien, kok lucu juga ya dia nawarinnya ke sana, kok lucu juga dia nawarinnya ke sini. Nah, yang saya lakukan begitu. Lalu yang kedua, saya itu fotografer yang nggak mau kerja sama orang selain istri saya. Jadi saya tuh kalau motret cuman sama istri saya tok. Saya nggak mau dibantu orang lain. Ya ada sih orang, cuman teman-teman juga ada, cuman saya lebih nyaman kerja sama istri saya, sehingga dimanapun klien saya itu ngeliat saya sama istri saya Nina itu, kalau motret bolak-balik sama beliau itu, istri saya itu. Nah dengan adanya kerja sama pasangan itu membuat klien saya, karena saya konteksnya adalah wedding photographer ya, dia jadi makin percaya karena wah ini fotografer aja kerjanya sama istrinya, ini saya jarang-jarang nemuin gitu. Oke lah, saya mau sama dia gitu. Jadi ketika saya di email dari Hong Kong, dari Singapura itu, kliennya udah langsung bilang gini, emailnya gini, halo Bima and Nina. Jadi udah jelas bahwa dia tahu bahwa ini fotografernya fotografer apa ya, kayak small family business itu, sehingga yang motret ya suaminya, asistennya istrinya. Jadi kayak gitu. Jadi tips kedua dari saya hanya mau motret dengan istri saya. Lalu tips ketiga, ini yang menurut saya paling esensial ya menurut saya, sederhana. Apalagi tipsnya cuma ada 3 sebenarnya. Jadi makanya saya harap teman-teman bisa menerapkan 3 prinsip sederhana ini. Kalau di wedding, baik di foto apapun ya, orang tuh kan pada nawarinnya kan file only, atau menyebutnya, Mas foto aja, nggak usah dicetak,
nanti filenya kasih kita gitu. Terus bayarannya berapa gitu. Saya nggak pernah mau. Kalau di wedding sama portrait, saya tuh nggak pernah mau dibayar hanya file. Saya mau jualan album. Makanya ini di sini saya mau tunjukin teman-teman, ini senjata perang saya nih. Ini adalah sebuah album. Di sini kalau kelihatan ya, ini ada tulisannya Bima Ditya di sini. Ini label saya. Jadi ketika saya presentasi sama klien, saya benar-benar bawa cetakan. Kenapa sih bawa cetakan? Kayak ini teman-teman lihat. Ini foto ini ada di Bali, di Uluwatu. Orang Itali nikah sama orang Indonesia. Ceweknya orang Indonesia. Ini sempat saya share di YouTube. Ibunya, mereka ini orang Dubai lah intinya. Jadi muka-muka rada-rada Arab, India ya, muka-muka gitulah. Terus yang ini di Maldives. Ini kliennya orang Hong Kong. Jadi mereka nabung 10 tahun untuk prewedding ke Maldives dan ketemu saya, alhamdulillah. Ini fotonya di Maldives, di Lux, South Ari Atoll. Kemudian ini juga di Maldives. Ini kliennya orang Singapura. Jadi ketemu sama saya pada waktu saya mau ke Maldives yang pertama ini. Nah ini saya transit di Singapura 1 malam. Saya nginep di Singapura, terus kita meeting bareng sama ini. Akhirnya tahun depannya dia foto sama saya. Nah ini fotonya, ini tahunnya dari internet. Jadi semuanya tahunnya dari website ya teman-teman. Ini nikahannya di Solo, di Taman Balai Kambang. Nah ini kliennya orang Solo, dia datang ke Jogja, benar-benar, halo Mbak Nina, permisi ya, saya mau datang ke Jogja, mau ketemu Mas Bima bisa gitu. Akhirnya datang ke rumah. Saya ya di rumah yang kemarin kan saya sempat share ya teman-teman, bagaimana gudang-gudang tempat saya kerja gitu, dia ke situ. Jadi kadang-kadang tuh klien tuh suka dengan sesuatu yang berbau apa adanya. Nah, kok dilalahnya? Kalau dalam bahasa Jawa tuh orang-orang yang kayak begitu itu biasanya loh ya, kantongnya tebel. Jadi ketika saya keluarin, oke nih price listnya pada waktu itu rata-rata di Jogja masih sekitar 5-7 juta. Saya kasih 9 juta. Deal. Terus yang di Solo kalau nggak salah sekitar berapa ya, lupa ya, 15 juta kalau nggak salah. Di Jogja pada waktu itu rata-rata pasti sekitar 78, saya tawarin 15 juta. Deal. Yang ini yang cukup signifikan nih. Maldives yang ini 2.500 dolar. Deal, alhamdulillah. Tapi kemudian Maldives yang ini jarak 1 tahun, 5.500 dolar. Jadi ya kalau bayar kan harus DP 50%. Jadi begitu ditransfer 5.500 bagi 2 berapa ya? Sekitar 2.600-2.700-an masuk duit langsung 35 juta. Itu baru DP-nya aja. Nanti pelunasannya ya kalikan 2. Jadi begitu teman-teman. Tipsnya cuma ada 3. Yang pertama anti mainstream, yang kedua saya kerja sama pasangan. Kalau teman-teman punya istri sama istrinya, kalau sama pacarnya. Karena saya kerja sama Nina udah dari zaman saya pacaran. Terus yang ketiga, saya tawarin album. Jadi saya nggak pernah mau dibayar file only. Saya benar-benar berharap dengan 3 tips sederhana ini teman-teman kayak terinfluence. Jadi ya teman-teman ada bayangan gimana sih nanti pasca pandemi, tenang aja. Bisnis wedding fotografi itu nggak akan pernah mati kok. Jadi saya aja masih nyisain 2 kan. Ya ada di Austria, di Hallstatt, sama di Venice di Itali. Jadi harapan saya teman-teman terinspirasi. Nanti habis pandemi ini atau mulai pandemi ini udah ada yang foto wedding lagi, coba deh 3 tips ini. Saya nggak jamin ini berhasil karena masing-masing fotografer kan punya strategi sendiri-sendiri. Cuman yang saya lakukan dengan 3 tips ini membawa saya benar-benar dari fotografer kampung yang ada di Jogja, kemudian loncat ke Jakarta, ke Semarang, ke Bali, ke Singapura, ke Hong Kong, jadi kemana-mana. Ternyata 3 tips sederhana ini matters. Teman-teman kepengen tahu nih seluk-beluknya, fakta-faktanya kayak apa sih sebenarnya di balik semua ini, itu ada di dalam ebook saya namanya 99 Mimpi Buruk Fotografer Kawinan. Jadi saya menulis sebuah ebook nih tebel nih 300-an halaman gitu. Cuman bagaimana caranya kita ketemu klien, gimana caranya dapat duitnya, gimana cara marketingnya, gimana caranya sampai pakai bajunya gimana ketika kita motret. Karena ketika kita motret orang apa ya, yang kelihatannya kaya gitu ya, kadang-kadang kita suka bingung bajunya apa ya, jangan-jangan takutnya salah gitu. Nah semua saya bahas di ebook itu. Nah teman-teman bisa download ebooknya di bawah, mudah-mudahan menginspirasi. Jadi harapannya sih teman-teman habis ini
kalau di Shutterstock kan saya sharing Shutterstock nih. Cara motretnya gini, saya dapat earning nih sekian, terus tiba-tiba teman-teman ngasih testimoni, Mas, aku udah earning nih 10 sen, aku udah earning 30 sen. Nah, saya harap setelah video ini nanti ada yang kasih testimoni ke saya, Mas, alhamdulillah nih saya dari 1 juta naik jadi 2 juta. Alhamdulillah dari yang 3 juta naik jadi 5 juta. Nah, saya harapnya begitu. Saya seneng kalau teman-teman bisa kasih testimoni, sehingga video channel ini tuh bermanfaat gitu. Jadi bermanfaatnya ya tidak lain tidak bukan menambah uang teman-teman semua dari fotografi ya. Jadi begitu, sekali lagi saya matur nuwun. Pak Pekpok juga terima kasih teman-teman mau nonton dia sambil makan mulu dari tadi pagi ya. Saya baru sekali ini punya ayam karena impiannya tuh pengen punya telur, sehingga ketika nanti saya goreng telur ceplok saya tinggal ngambil gitu, ceritanya gitu. Nanti baru mau saya gedein kandangnya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih sekali, matur nuwun udah selalu mengunjungi, subscribe channel ini biar makin besar, makin bisa menabur berkah dan manfaat buat teman-teman semua. Saya Bima Aditya, sampai ketemu di video berikutnya guys.